Korps Bayangkara kembali berduka, satu anggota hilang nyawa. Brigadir Setio Herlambang ditemukan tewas bersimbah darah di rumah atasannya, Kapolda Kalimantan Utara. Kematiannya dinilai janggal dan polisi juga dinilai terlalu dini membuat kesimpulan mengenai korban tewas tertembak senjatanya sendiri karena lalai. Kita akan bahas, kita dalami keterangan mengenai kasus ini bersama dengan Kabid Humas Polda Kalimantan Utara, Kombes Pol Budi Rahmat, dan juga pengamat kepolisian ISES Bambang Rukminto. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam, Bung Abi. Iya, Pak Budi Rahmat bergabung melalui sambungan telepon ya bersama dengan kami ya Pak. Iya betul, jadi mohon maaf kita tidak bisa gabung live karena jaringan. Oke, terima kasih sekali lagi atas kesediaan Anda. Kami ingin pastikan kembali Pak, seberapa yakin kemudian Polda Kaltara apa yang terjadi pada almarhum adalah kelalaian tertembak saat membersihkan senjatanya sendiri? Jadi ini perlu kita luruskan kembali ya. Jadi kita dugaan pada saat olah TKP. Jadi kita belum bisa memutuskan peristiwa ini seperti apa. Tentunya yang menyampaikan adalah dari ahli ya. Apakah ahli di bidang forensik, ahli. Jadi kita belum cepat menyimpulkan demikian. Ya, tapi kan narasinya sudah tersiar Pak. Disebutkan bahwa tidak bunuh diri, tapi tertembak saat membersihkan senjata sendiri. Betul demikian? Itu pada saat asumsi pertama di TKP menyimpulkan demikian, tapi terlalu singkat. Memang tentunya kita perlu pendalaman lebih mendalam melalui scientific investigation. Artinya pernyataan itu belum melalui scientific crime investigation ya? Betul sekali. Oke, jadi masih dugaan awal, masih asumsi awal, belum melalui proses penelaahan lebih dalam. Jadi sampai mana saat ini prosesnya, Pak Budi? Jadi setelah peristiwa kejadian hari Jumat kemarin, melakukan olah TKP, kemudian kita melakukan visum luar di Rumah Sakit Tarakan, kemudian permintaan korban, melakukan otopsi pada hari Sabtu kemarin tentang luka korban, dan hari Minggu kemarin kita melaksanakan sekitar 4 jam di TKP, dan terakhir tadi siang sampai sore kita melakukan gelar perkara untuk menilai dari hasil tim penyidik Polda Kaltara dari BAP, Impron dan seterusnya. Oke, kapan kita akan segera mendapatkan keterangan pasti mengenai penyebab kematian Brigadir Setio Herlambang? Ya, jadi untuk hari ini yang sudah kita lakukan dari mulai pemeriksaan TKP, kemudian visum luar, otopsi, kemudian belum kita akan mengirim rekaman CCTV, kemudian percakapan, dan terusnya nanti kita kirim ke laboratorium forensik yang belum kita lakukan. Oke, kami memastikan satu hal, betulkah bahwa Mabes Polri juga melibatkan Propam dalam hal ini untuk mengasistensi Polda Kaltara dalam investigasi kasus ini? Ya, betul sekali. Jadi kami diasistensi oleh Biro Pamina Propam, kemudian dari Bareskrim juga, Pusdokes, sekarang dari tim dari forensik pun masih turun ke Polda Kaltara. Saya bergeser ke Pak Bambang Rukminto. Pak Bambang, dari apa yang kita dengarkan dari Pak Budi Rahmat, Kabid Humas Polda Kaltara, setidaknya kematiannya masih misteri. Kalau disebutkan tadi asumsi awalnya adalah dugaannya saat membersihkan senjata lalai, tidak bunuh diri, ternyata itu belum melalui proses scientific crime investigation atau pendalaman dengan scientific dan sebagainya. Apa yang ingin Anda komentari mengenainya? Ya, sangat sekali pernyataan dari Kabid Humas di awal. Kalau itu dinyatakan yang tadi dianulir bahwa itu dinyatakan sebagai asumsi, ya sangat disesalkan sekali gitu. Seorang polisi itu bekerja dengan fakta-fakta, dengan bukti-bukti gitu. Kalau kemudian dia sudah memberikan pernyataan di awal berdasarkan asumsi yang membuat kehebohan, itu layak disesalkan gitu. Sangat menyedihkan sekali pernyataan dari Kabid Humas itu gitu.
kalau itu memang belum ada fakta-fakta yang bisa disajikan, ya bisa saja sebenarnya seharusnya bisa ditunda gitu. Tidak menyatakan memberikan pernyataan yang berdasarkan asumsinya. Gitu. Kalau Humas sudah memberikan pernyataan berdasarkan asumsi, terus apa fungsinya Humas? Apalagi ini Humas sebuah organisasi penegak hukum, kepolisian. Gitu. Dan, itu yang dan kita pernah belajar juga apa yang terjadi pada Brigadir Joshua ketika kemudian bidang kehumasan juga kemudian pada akhirnya menganulir apa yang sempat disampaikannya mengenai versi kematian Brigadir Joshua awal-awal sampai pada akhirnya terungkap fakta sebenarnya, Pak Bambang. Benar, ini mengulang kasus Duren 3 ya, sangat disesalkan sekali gitu loh. Makanya investigasi terkait ini tidak hanya cukup dikelola oleh Polda Kaltara, turunnya Mabes Polri, Propam Mabes Polri pun juga nantinya harus benar-benar transparan gitu. Kalau tidak ya nanti masyarakat akan menghakimi polisi lagi bahwa kasus ini mengulang kasus Duren 3 jilid kedua gitu. Itu yang sangat kita sesalkan gitu. Kalau kerja kepolisian itu berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan bukti olah TKP, forensik, terus otopsi. Dari situ nanti dinyatakan apa yang sebenarnya terjadi. Gitu. Kalau seperti ini kan semuanya sudah kacau. Dan itu dia namanya kerja presisi begitu ya, kerja yang precise begitu. Tapi begini, Pak Bambang, yang ingin saya dalami adalah katakanlah kemudian bahwa dugaan kematian itu disebutkan akibat kelalaian tertembak senjata sendiri. Ini semacam narasi yang perlu untuk pembenaran dan lain sebagainya ya. Apa yang dirasa janggal dari keterangan-keterangan ini? Barangkali Anda juga punya data-data sendiri. Apa yang dirasa semakin membuat kita mengerjitkan dahi atas kematian Brigadir, ini lagi Brigadir nih, Brigadir Setio Herlambang. Pernyataan itu muncul kan dari Kabid Humas Polda Kaltara sendiri ya, bahwa itu tertembak sendiri karena kelalaian itu. Ini yang menjadi janggal karena almarhum ini adalah seorang bintara brigadir polisi gitu, yang minimal bekerja sudah lebih dari 8 tahun gitu. Dan dia seorang anggota BRIMOB, sebuah anggota pasukan khusus kepolisian yang notabene sudah terbiasa menggunakan senjata api. Jadi kalau kemudian melakukan membersihkan senjata dan lain-lain itu adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Gitu. SOP-nya jelas gitu. Kalau membersihkan senjata api seharusnya dicek dulu apakah di dalamnya ada peluru atau tidak, dengan ditembakkan di luar lebih dulu seperti itu. Jadi itu untuk prevent, untuk mencegah terjadi insiden yang seperti ini gitu loh. Kelalaian kalau kemudian tiba-tiba senjata apinya meletus itu, dan jadi analogi posisi dari arah tembakan itu di mana? Kan yang tersampaikan di media, luka tembak itu di dada sebelah kiri misalnya, yang nembus jantung. Bagaimana itu peluru itu sampai ke sebelah kiri? Kalau seharusnya logikanya kalau menggunakan membersihkan itu larasnya dihadapkan keluar, tidak ke dalam, kan seperti itu. Kita kasih kesempatan kepada Pak Kabid, Pak Budi untuk menjelaskannya. Bagaimana kemudian menjelaskan ini Pak, mengenai kecakapan dari seorang pengawal pribadi Pak, seorang brigadir polisi yang dalam satuan gegana BRIMOB juga ya. Kita seharusnya juga mengerti bahwa dia memiliki kecakapan untuk bersihkan senjata dan lain sebagainya. Pak Budi, suaranya bergema Pak, nampaknya harus di set ulang, harus diatur ulang Pak. Pak Budi bisa mendengarkan suara saya Pak? Bisa. Nah ini lebih baik Pak, silakan Pak penjelasannya Pak. Iya. Jadi yang bersangkutan almarhum HS memang betul dia seorang anggota gegana Satrimo Polda Kaltara dan memiliki kualifikasi di bidang senjata. Ya mungkin
Karena peristiwa itu seorang diri dalam kamar yang satu orang pun tidak ada yang melihat. Jadi Oke. kami juga tidak bisa, betul kita tidak boleh menduga, Oke. apalagi berasumsi itu tentunya kami harus menyampaikan fakta-fakta yuridis. Oke, Sehingga mohon maaf saya potong ya Pak. Pertanyaan awam publik nih Pak yang saya harus tanyakan. Bagaimana dengan CCTV-nya Pak? Apakah ada CCTV yang kemudian bisa menjelaskan keadaan waktu itu? Jadi ada 2 CCTV yang jelas yang merekam peristiwa kejadian, yaitu CCTV yang dari depan garasi dan samping, yang melihat aktivitas si almarhum ini. Jadi sebelum meninggal, pada saat jam terjadi peristiwa letusan senjata, karena dia memantul ke kaca keluar dan terekam oleh CCTV itu dalam jam waktu CCTV pukul 12.39 menit 38 detik. Itu yang terbaca di CCTV, bukan di real jam sesungguhnya. Oke. Selain itu, apalagi temuan-temuan di lapangan Pak? Kami mengumpulkan dari senjata korban, kemudian pakaian, yang kita belum dapat mungkin dari percakapan, ini tentunya juga menggunakan alat yang harus kita kirimkan ke laboratorium forensik untuk bisa mendalami fakta-fakta yuridis. Ponsel almarhum dalam hal ini apakah disita atau sudah diteliti lebih lanjut Pak? Ya, semua barang bukti yang terkait peristiwa pidana itu sudah diamankan oleh penyidik dan akan dikirim ke Puslapor. Demikian. Oke, saya kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, publik tentu saja menuntut transparansi, kejelasan dalam upaya penyidikan kasus ini. Kalau Anda bisa jelaskan kepada kami apa yang mesti dibuka dan dilakukan oleh polisi supaya publik percaya. Mengingat bahwa dalam hal ini kan investigasi kasus ini leadingnya adalah Polda Kaltara sendiri. Ya, memang akan menjadi muncul asumsi ada konflik of interest ya bila Polda Kaltara sendiri melakukan penyelidikan. Makanya instruksi Kapolri dan Polri sudah menurunkan Propam Mabes Polri untuk terjun melakukan penyelidikan, itu langkah yang positif itu. Terlebih lagi dari tadi yang disampaikan oleh Kabid Humas itu benar bahwa untuk agar ini tidak melebar kemana-mana, tidak munculkan asumsi-asumsi liar, itu memang harus dijelaskan secara scientific crime investigation gitu. Data-data terkait dengan forensik, dengan uji balistik dan olah TKP itu semua harus dijelaskan gitu, agar tidak memunculkan asumsi kemana-mana itu. Mengapa sekarang ini muncul asumsi kemana-mana? Karena di awal data-data itu tidak tersampaikan dengan baik, gitu. Makanya sangat disayangkan sekali ya. Mengapa Kabid Humas di awal menyatakan asumsi kepada publik seperti itu. Pak Budi, ini terakhir, berjanji ya Pak untuk kemudian membuka kasus ini setransparan mungkin kepada publik. Ya, saya berjanji akan memberikan yang terbaik buat publik. Ya, kami berupaya, ya, terima kasih sudah di backup oleh Mabes Polri dan Polda Jateng untuk proses pengungkapan pidana ini. Terima kasih Pak, terima kasih atas waktu Anda sekali lagi untuk berbincang bersama dengan kami, memberikan keterangan kepada kami, Kombes Pol Budi Rahmat, Kabid Humas Polda Kaltara, dan juga Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian ISES, sudah juga memberikan analisisnya kepada kami mengenai kematian janggal pengawal Kapolda Kaltara.